Shalom, salam berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat di mana kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pembahasan secara ekspositori Evangelium di Minggu 22 Juni 2025 dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar firman-Mu hari ini berbicara dengan kuasa daripada Roh Kudus. Tuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu dan mengalami kasih-Mu yang membebaskan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Demikian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya teks ini sudah biasa kita baca. Kita melihat bagaimana seorang yang sudah dibelenggu oleh roh jahat sekian lama dan dia suka tinggal di kuburan. Biasanya kuburan adalah tempat yang banyak dihindari orang karena dianggap tempat yang menyeramkan. Kalau ada orang yang tinggal di kuburan, kalau bukan karena bernyali besar, maka kemungkinan dia tidak normal. Seperti orang yang kita baca di dalam teks hari ini. Di teks hari ini ada seorang yang tinggal di kuburan oleh karena kerasukan roh jahat. Dan bagaimana Yesus kita lihat menunjukkan kasih-Nya. Kenapa Yesus menyeberangi danau hanya untuk satu orang seperti ini? Karena Injil tidak pernah memilih siapa yang layak, tetapi justru mencari siapa yang terhilang. Kisah ini bukan hanya tentang seorang yang kerasukan, tapi sebenarnya kisah ini adalah tentang umat manusia yang dicemari oleh dosa dan diperbudak oleh kuasa kegelapan, tetapi dijangkau dan dibebaskan oleh kasih ilahi. Mari kita lihat eksposisi teks ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29, kondisi manusia yang terhilang. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah Gerasa, mereka bertemu dengan seorang pria yang hidup dalam kondisi tragis. Ia tinggal di antara kuburan, tidak berpakaian dan dikuasai oleh roh jahat.
Ayat yang ke-27 kita membaca itu. Dan Lukas mencatat bahwa pria ini sudah lama tidak tinggal dalam rumah dan sering dirantai, tetapi ia mematahkan rantai-rantai itu karena kekuatan roh jahat. Ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan, di dalam budaya Yahudi, tinggal di antara kuburan menandakan keterpisahan dari komunitas dan Allah. Karena kuburan itu dianggap tempat yang najis. Pria ini adalah gambaran ekstrim sesungguhnya dari keterasingan manusia akibat daripada dosa. Dia terisolasi, kehilangan identitas dan dikuasai oleh kuasa yang menghancurkan. Dan di ayat 30 kita mendengarkan, membaca kata legion yang diberikan oleh roh-roh jahat menunjukkan jumlah yang besar. Dan dalam konteks Romawi, legion itu merujuk pada pasukan yang terdiri dari ribuan tentara, menggambarkan betapa parahnya kondisi pria ini karena dirasuki ribuan pasukan setan. Dalam lukisan-lukisan dunia kuno, kemuliaan manusia itu terletak pada kehormatan, kekuatan, dan kontrol atas dirinya sendiri. Tetapi pria dalam kisah inilah antitesis dari semua itu. Ya, tidak hanya kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi juga kehilangan kemanusiaannya. Lukas mencatat bahwa ia telanjang, tinggal di kuburan, dan telah dirasuki roh jahat. Dia tinggal di kuburan sebagai tempat kematian, tempat lambang kenajisan dan keterpisahan dari kehidupan. Jadi tinggal di sana karena masyarakat telah menolaknya dan karena kegelapan telah menjadikannya sebagai rumah. Yang lebih mengerikan lagi, roh-roh itu begitu kuat sehingga tak ada rantai manusia yang bisa menahannya. Sesungguhnya inilah potret daripada spiritual umat manusia yang ada dalam cengkeraman dosa. Tanpa Kristus, manusia hidup terpisah dari komunitas, kehilangan arah dan rusak secara identitas. Citra Allah dalam dirinya telah rusak, kabur, dan kuasa jahat telah merasuk di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah budaya modern yang mengagungkan kebebasan dan kontrol diri, ironi justru terjadi sesungguhnya. Banyak orang hidup dalam perbudakan tersembunyi. Mereka tersenyum di luar tetapi terikat di dalam. Kecanduan, kesombongan, luka batin, semuanya adalah bentuk lain daripada rantai yang tidak bisa putus dengan kekuatan manusia. Pria gerasa bukan sekedar cerita, inilah cerminan dari dunia yang sedang terluka dan dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, di tengah kegelapan ini Yesus datang. Ia adalah kabar baik. Tidak ada orang yang terlalu jauh atau terlalu rusak untuk dijangkau oleh kasih karunia dan kuasa daripada Kristus. Seperti pria gerasa ini, kita semua pernah mengalami keterpisahan dari Allah akibat dosa. Tapi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaannya, apakah Anda sedang terpisah dari Allah? Apakah dosa masih menguasai hidupmu? Apakah saat ini engkau dikuasai kuasa kegelapan atau hal apa? Bebaskan dirimu darinya dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi eksposisi kita di ayat 30-31, kuasa Yesus atas kegelapan. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak takut kepada pria itu. Ia tidak menjauh seperti penduduk lainnya. Ia bertanya, siapa namamu? Bagi budaya Timur Tengah, nama bukan hanya identitas tetapi sesuatu kekuatan. Jadi ketika orang itu seperti yang sudah saya katakan tadi menjawab legion, ini bukan kebetulan. Jawaban ini menyatakan betapa masif dan mengerikannya kekuatan yang merasuki orang itu. Legion itu sekitar 6.000 tentara atau ribuan tentara. Berarti betapa kuatnya. Perhatikanlah, sekalipun begitu kuat, kuasa itu begitu kuat, tetapi mereka tunduk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Lihat di sana, roh-roh itu memohon, bukan menyerang. Mereka tahu kuasa siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Dengan satu perintah, Yesus mengizinkan mereka keluar dan masuk ke dalam babi. Simbol dari najis dalam agama Yahudi, dan dalam kasus ini menjadi bukti visual bahwa pelepasan benar-benar terjadi. Ketika kawanan babi terjun dan mati, itu menjadi gambaran nyata bahwa kuasa iblis hanya membawa kehancuran. Mungkin sekarang orang ketika bersekutu dengan iblis,
Mereka dijanjikan sesuatu hal. Mungkin orang yang tidak punya anak datang kepada iblis dan iblis memberikannya. Orang yang miskin diberikan kekayaan. Orang yang sakit dikasih kesembuhan oleh iblis. Tapi ingatlah, iblis tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis kepada manusia. Dia menuntut satu hal, jiwamu, dirimu, dikuasainya. Dan pasti engkau akan masuk neraka ketika engkau bersekutu dengan iblis. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ketika roh-roh jahat itu bertemu dengan Yesus, roh jahat memohon agar tidak diusir ke dalam jurang maut, ayat 31. Sebagai tempat penghakiman akhir bagi kuasa jahat. Sebagai gantinya mereka meminta masuk ke dalam kawanan babi dan Yesus mengizinkannya. Peristiwa ini memiliki makna bagi orang Yahudi. Kehancuran kawanan babi menegaskan bahwa kuasa jahat akhirnya akan dihancurkan di dalam kuasa Tuhan. Yang menarik adalah Yesus tidak memakai ritual panjang atau jampi-jampi atau bacaan-bacaan. Ia cukup hadir dan berbicara. Ini menunjukkan otoritas absolut Kristus atas kuasa kegelapan. Tidak ada pertempuran dramatis seperti dalam film horor. Karena iblis tidak bisa melawan sang raja yang sejati. Kita pun bisa mengalahkan kuasa kegelapan dengan mengatasnamakan otoritas daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas mutlak atas dunia rohani. Tidak ada kuasa kegelapan, dosa, kecanduan, ketakutan atau penderitaan yang dapat melawan kuasa daripada Kristus. Ini adalah penghiburan bagi kita. Apapun yang mengikat kita hari ini, Yesus berkuasa untuk membebaskannya. Dalam konteks zaman ini, pelepasan bukan selalu berarti kerasukan secara fisik oleh iblis. Tetapi banyak orang hidup di bawah bayang-bayang kegelapan yang menghancurkan. Trauma, kutuk, rasa bersalah, bahkan dosa tersembunyi. Namun kabar baiknya adalah Yesus masih berkuasa. Dan ia masih mampu membebaskan dengan kuasa firman-Nya, roh-Nya. Tidak ada yang terlalu gelap bagi terang Kristus. Oleh karena itu, kalau kita hari ini terikat oleh kuasa kegelapan itu kuasa-kuasa yang lain, datanglah kepada Yesus. Dan Yesus akan menghardik itu daripadamu. Dan engkau akan dibebaskan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat 34 sampai dengan ayat 39. Pria itu kemudian ditemukan duduk di kaki Yesus, berpakaian dan sudah waras, ayat 35. Apa yang mau digambarkan dari sini? Duduk di kaki Yesus menunjukkan hubungan yang sudah dipulihkan. Seperti seorang murid yang belajar dari guru. Dan disebutkan dia sudah berpakaian. Artinya martabatnya, identitasnya sebagai manusia sudah dikembalikan. Bahwa dia sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dan dia sudah menjadi waras disebutkan di sana. Menandakan terjadi pemulihan total. Baik secara rohani maupun secara mental. Yesus tidak hanya membebaskan pria ini dari kuasa jahat. Tetapi ia juga memulihkan hidupnya secara utuh. Inilah esensi Injil Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Tetapi juga mengubah hidup kita untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Namun reaksi orang-orang sekitar justru aneh. Mereka ketakutan dan malah menyuruh Yesus pergi. Mereka lebih takut kehilangan babi daripada menyaksikan mujizat keselamatan. Sesungguhnya ini sesuatu hal yang menyedihkan. Banyak orang hari ini juga lebih takut kehilangan kenyamanan, harta atau tradisi mereka daripada menerima perubahan radikal yang Kristus bawa di dalam kehidupannya. Ada banyak dosa-dosa kesenangan yang kita tidak mau meninggalkan itu. Seringkali ketika Yesus datang dan ingin mengubah hidup seseorang, komunitasnya sendiri tidak siap. Namun Yesus tidak memaksa untuk tinggal. Ia pergi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Yesus mungkin sudah berkali-kali datang mengingatkan kita. Tetapi mungkin kita malah mengusir Yesus pergi. Kesempatan itu mungkin hilang. Tetapi hari ini lewat firman ini, sekali lagi kita diingatkan. Jika engkau dibelenggu oleh kuasa dosa, datanglah kepada Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan engkau akan diselamatkan. Ketika Yesus pergi di dalam teks itu, ia meninggalkan satu hal, yaitu saksi. Pria yang disembuhkan itu ingin ikuti Yesus. Tapi Yesus menugaskannya kembali ke rumahnya.
Yesus mengatakan, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat atas Allah atasmu. Ia menjadi penginjil pertama di wilayah Dekapolis, sebuah daerah non-Yahudi. Dari kerasukan ia menjadi saksi, dari najis ia menjadi pembawa kabar baik. Kita pun demikian. Keselamatan tidak berhenti di pengalaman pribadi, tetapi harus diteruskan. Dunia tidak akan percaya jika mereka tidak melihat perubahan yang nyata. Maka pertanyaannya, sudahkah hidup kita menunjukkan bahwa Kristus tinggal di dalam kita? Ataukah engkau masih lebih nyaman berada di antara, dalam tanda kutip, kandang babi daripada hidup di dalam terang Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah dalam Lukas ini menceritakan bagi kita tentang kuasa dan kasih Yesus yang menembus kegelapan untuk memulihkan yang terhilang. Yesus membawa terang dan juga membawa pemulihan. Hari ini, Ia masih bekerja dengan cara yang sama dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan iman. Mari kita menerima pemulihan dari Kristus dan hidup sebagai saksi atas kasih-Nya yang menyelamatkan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang membebaskan kami dari kuasa dan kegelapan. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan, dan pakailah kami untuk menjadi saksi atas kasih-Mu di dunia ini. Berilah kami keberanian untuk menceritakan karya-Mu kepada orang lain. Bebaskanlah kami, jikalau hari ini kami dikuasai oleh sesuatu hal yang bukan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.